Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah humaniora. Topik kali ini adalah pengantar hukum kesehatan di Indonesia. Apa sebenarnya yang membedakan antara etika dan hukum? Nah, kita akan mulai diskusi dari perbedaan ini ya. Jadi humaniora kebanyakan topik-topiknya terkait dengan aspek etika dan hukum. Lalu apa sih yang membedakan etika dan hukum? Etika berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata ethos yang memiliki pengertian akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, atau sikap yang layak. Purwadarminta tahun 53 menyampaikan bahwa etika adalah merupakan ilmu pengetahuan terkait dengan asas akhlak. Lalu bagaimana dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kalau kita lihat dalam KBBI, ada beberapa definisi yang dikemukakan terkait dengan etika. Yang pertama adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Jadi sifatnya atau aspek pertimbangannya adalah aspek moral. Yang kedua, kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Lalu apa kaitannya etika dengan profesi atau khususnya etika kedokteran ya dalam konteks profesi dokter? Jadi kalau kita melihat ya, perlu kita pahami dulu ya, apa itu profesi. Jadi kita perlu tahu apa ciri-ciri dari sebuah profesi. Jadi profesi itu memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut ya. Yang pertama, dia memiliki proses pendidikan ya, ada proses pendidikan yang memiliki standar tertentu. Baik itu standar yang bersifat nasional maupun juga yang bersifat internasional. Kemudian yang kedua, itu mengutamakan panggilan kemanusiaan. Ya, jadi memang ada panggilan kemanusiaan terhadap sebuah profesi. Kemudian ada landasan etika profesi dan sifatnya mengikat seumur hidup selama menjalankan profesi tersebut. Kemudian juga yang keempat ini legal ya, artinya sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi legal melalui sebuah perizinan. Ya, jadi setiap profesi biasanya memiliki izin tertentu. Ya. Kemudian yang kelima juga ada ciri khas sebuah profesi itu adalah belajar sepanjang hayat. Mengapa harus belajar sepanjang hayat? Karena memang pada dasarnya ilmu itu berkembang, ya. Karena berkembang, maka setiap profesi harus mengikuti perkembangan zaman, ya, perkembangan keilmuan, perkembangan teknologi, sehingga dia harus memiliki sifat untuk belajar sepanjang hayat. Dan kemudian yang terakhir itu anggotanya bergabung dalam suatu rumpun profesi, ya, dalam satu organisasi profesi. Jadi yang namanya sebuah profesi itu ada organisasi profesinya. Dan seorang profesional itu harus terdaftar sebagai salah satu anggota dari organisasi profesinya. Apapun profesi tersebut. Saya ambil contoh, misalnya dokter ya. Dokter itu setiap dokter yang resmi di Indonesia yang menjalankan praktiknya itu pasti terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi. Ataupun profesi lain, seperti dokter gigi misalnya. Dokter gigi pun juga yang menjalankan praktik kedokteran gigi di Indonesia itu pasti terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia. Atau profesi lain, perawat misalnya di PPNI-nya ya, kemudian bidan di IBI-nya, ya, dan profesi-profesi lainnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri etika profesi, ya. Biasanya pertama berlaku terbatas. Jadi sebatas pada lingkungan profesinya. Ada seorang anggota profesi, seorang anggota organisasi profesi tertentu, ya, dia terikat terhadap etika profesinya. Tapi dia tidak terikat pada etika organisasi profesi yang lain. Meskipun biasanya landasan etika profesi itu ada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atau universal, ya. Tapi ketentuan-ketentuan yang bersifat spesifik itu hanya berlaku pada lingkungan yang di mana profesi tersebut bekerja, ya. Nah, kemudian etika profesi itu biasanya disusun oleh organisasi profesi bersangkutan, ya. Jadi tidak ada etika profesi yang dirumuskan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau misalnya oleh institusi pendidikan, ya. Biasanya etika profesi itu memang disusun berkaitan dengan organisasi profesi yang dijalani. Ya. Kemudian biasanya memuat terkait dengan
kewajiban dan larangan. Jarang saya temui dalam etika profesi itu ada membahas tentang hak ya. Biasanya kaitan-kaitannya adalah kewajiban dan larangan secara moral. Kemudian yang utama juga menggugah sikap manusiawi. Jadi ada landasan-landasan kemanusiaan dalam merumuskan etika profesi. Ya, berikut adalah prinsip umum etika kedokteran. Ya, kalau kita lihat ini adalah rumusan prinsip etika yang disampaikan oleh Beecham and Childress ya dalam bukunya terkait dengan bioetika. Jadi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Itu pertama adalah respect for autonomy ya, jadi penghormatan terhadap individu, penghormatan terhadap pasien, penghormatan terhadap seorang manusia yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kemudian ada aspek beneficent ya, jadi mendahulukan kepentingan kebaikan bagi pasien ya. Kemudian non maleficent, menghindarkan keburukan ya bagi pasien, dan juga adanya justice. Jadi justice ini ada aspek keadilan ya, bagaimana mengalokasikan sumber daya secara bijak. Lalu bagaimana dengan hukum? Nah, kalau kita lihat tadi pembahasan terkait etika ya, selalu berbicara tentang akhlak atau moral ya, berbicara tentang sesuatu yang baik dan buruk ya. Kalau kita berbicara hukum ya, hukum ini lebih mengatur bagaimana kehidupan masyarakat ini dijalani. Biasanya hukum dibuat oleh lembaga resmi ya, lembaga negara ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, sesuai dengan konstitusi negara tersebut, berusaha untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dan biasanya berbicara tentang suatu hal yang benar dan salah, mana yang benar secara hukum, mana yang salah secara hukum. Nah, kalau definisi sendiri ada banyak sekali definisi, dan hampir semua pakar di bidang hukum menyatakan belum ada definisi yang sempurna untuk bisa menjelaskan apa itu hukum. Ya. Kalau kita lihat ya, salah satu penganut aliran positivis hukum ya, contohnya John Austin, dia menyampaikan bahwa hukum adalah tidak lain dari sebuah produk politik atau produk kekuasaan. Ya, kita tahu bahwa semua produk hukum ya, baik itu undang-undang, kemudian peraturan-peraturan di tingkat kabupaten kota dan lain-lain, itu adalah hasil dari produk politik ya. Jadi rapat perumusan peraturan perundang-undangan di DPR misalnya, itu kan adalah sebuah proses politik ya, proses politik perwakilan dari masyarakat kepada anggota DPR untuk merumuskan peraturan yang dinilai terbaik bagi masyarakat. Kemudian kalangan lainnya dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum ya, ini melihat hukum tidak lain adalah dogmatik hukum atau undang-undang semata ya. Jadi kalau kelompok ini ya memandang hukum itu harus merupakan sebuah kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi tidak melihat bahwa hukum ini hanya bersifat dogmatik ya, atau hanya terkait dengan undang-undang yang ada. Bukan hanya berbicara asalnya berbicara seperti itu ya, atau undang-undangnya atau peraturannya memang berbicara seperti itu. Tapi jauh lebih dalam dari itu ya. Kelompok ini melihat bahwa hukum itu harus mengakomodir kenyataan-kenyataan sosial yang ada di dalam masyarakat, dan harus mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, agar hukum itu juga efektif ya, memang berangkat dari tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa asas hukum ya, atau asas peraturan perundang-undangan yang perlu adik-adik ketahui ya, untuk memudahkan adik-adik dalam menganalisis sebuah peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas lex superior derogat legi inferiori. Yang kedua adalah asas lex specialis derogat legi generalis. Kemudian yang ketiga adalah asas lex posterior derogat legi priori. Dan yang keempat adalah asas undang-undang tidak boleh berlaku surut atau non retroaktif atau asas legalitas. Nanti kita akan coba bahas ya beberapa asas ini. Di luar ini masih banyak asas-asas hukum ya, tapi asas ini asas yang cukup sering digunakan atau diperkenalkan pada tahap pengantar ilmu hukum ya.
Yang pertama, ini asas lex superior derogat legi inferiori. Jadi apa sih maksudnya lex superior derogat legi inferiori? Berarti ada aturan yang sifatnya lebih atas ya atau lebih tinggi dan ada aturan yang sifatnya lebih bawah. Jadi ini merujuk pada asas hierarkial ya atau asas hierarki. Ini teori Stephen Bow ya, karya Hans Kelsen. Selanjutnya disebut juga sebagai teori aku. Ini membahas terkait dengan jenjang norma hukum. Jadi norma-norma hukum itu pada prinsipnya berjenjang-jenjang ya dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Kalau kita lihat peraturan di Indonesia sendiri ya, kita lihat ada peraturan undang-undang dasar ya yang sifatnya jauh lebih tinggi. Kemudian ada aturan-aturan yang di bawahnya ya, aturan-aturan pelaksana ya, baik itu undang-undang, kemudian nanti ada juga peraturan presiden, ya, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya peraturan-peraturan tersebut saling tumpang tindih? Seharusnya sih sebenarnya tidak bisa terjadi tumpang tindih ya, seharusnya idealnya karena asas ini. Jadi aturan yang lebih atas itu harus lebih dikedepankan dibanding aturan yang lebih bawah. Jadi semua aturan yang di bawah, aturan yang lebih tinggi itu harus merujuk pada aturan yang lebih tinggi atau yang lebih atas sehingga seharusnya tidak ada tumpang tindih di lapangan. Berikut tata hierarki perundang-undangan ya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Berarti yang lebih bawahnya lagi adalah ketetapan MPR. Kemudian yang bawah lagi undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian bawahnya lagi itu adalah peraturan pemerintah. Selanjutnya peraturan presiden. Kemudian peraturan daerah ya tingkat provinsi maupun juga tingkat kabupaten kota. Dan terakhir peraturan desa. Jadi kalau merujuk pada hierarki ini, peraturan yang di bawah ini harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada lebih atas. Ya. Jadi tidak boleh peraturan yang lebih bawah ini bertentangan ya dengan peraturan yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan asas hierarkis. Selanjutnya, asas lex specialis darurat legi generalis. Ya. Jadi kalau ini adalah aturan yang lebih khusus, itu lebih dikedepankan dibanding aturan yang bersifat umum. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan asas ini. Yang pertama, ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku ya, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Saya ambil contoh misalnya aturan terkait dengan perizinan ya. Tapi kalau dengan profesi dokter misalnya izin praktik dokter, maka kita merujuk pada peraturan undang-undang yang sifatnya lebih khusus yang mengatur itu, yaitu ada di Undang-Undang tentang praktik kedokteran. Ya, jadi merujuk pada aturan yang memang lebih khusus untuk konteks-konteks yang khusus. Tapi peraturan yang sifatnya umum tetap masih berlaku. Ya, tapi kalau dalam konteks khusus, maka kalau ada aturan yang mengatur itu yang dirujuk lebih dahulu ya. Kemudian ketentuan lex spesialis ini harus sederajat dengan ketentuan yang sifatnya generalis. Seperti tadi ya, kalau tingkatnya undang-undang, maka yang generalisnya undang-undang, maka yang spesialisnya juga harus undang-undang ya. Kalau yang spesialisnya posisinya lebih rendah, maka bukan lex spesialis namanya ya, tapi lex superior derogat legi inferiori. Maka aturan yang lebih rendah itu akan kalah ya, karena kita lebih mengedepankan aturan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian juga ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis. Jadi prinsip ini harus diperhatikan ya dalam konteks asas lex spesialis derogat legi generalis. Nah, selanjutnya asas lex posterior derogat legi priori. Jadi kalau ini berarti berbicara tentang aturan yang lebih belakang ya atau aturan yang terakhir itu lebih dikedepankan dibanding aturan yang lebih awal ya. Jadi kalau ada aturan yang mengatur hal serupa ya tapi keluarnya ini belakangan atau terakhir itu lebih digunakan ya karena biasanya dia akan merevisi aturan yang sebelumnya ya. Jadi asas ini berlaku kalau peraturannya peraturan yang bersifat sederajat ya artinya undang-undang dengan undang-undang ya. Misalnya undang-undang kesehatan yang tahun 92 ya kemudian muncul peraturan undang-undang tentang kesehatan juga ya. Maka yang terakhir itu yang digunakan ya.
Jadi peraturan yang baru itu dia mengesampingkan peraturan yang lama, ya. Jadi kalau ada peraturan yang baru, maka peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru ini secara otomatis dengan asas ini nggak berlaku lagi, ya, selama mengatur hal yang sama, ya, objeknya sama. Kemudian biasanya dalam peraturan perundang-undangan juga ditegaskan ya secara eksplisit yang mencerminkan asas ini. Biasanya nanti dicantumkan ya, misalnya Undang-Undang Nomor sekian tahun sekian tentang perubahan atas undang-undang berapa ya, tentang apa ya. Biasanya secara eksplisit juga ditampilkan. Nah, selanjutnya asas legalitas ya. Jadi nggak ada suatu peristiwa yang bisa dipidana ya, diberikan aturan hukum pidana selain dari kekuatan ketentuan undang pidana yang mendahulunya ya. Jadi kalau memang tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, ya maka seseorang tidak bisa dipidana. Ya. Jadi tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Jadi harus ada dulu undang-undangnya apa, ya, baru kita bisa menetapkan aturan pidana. Ini biasanya lebih banyak digunakan pada hukum publik ya, contohnya pidana ya. Kemudian juga untuk penentuan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi ya. Jadi harus memang mengatur tentang hal tersebut seseorang dinyatakan melanggar peraturan pidana ya. Jadi kalau penggunaan analogi atau kias itu tidak dibolehkan ya, dalam konteks hukum kita ya. Kemudian aturan-aturan hukum pidana ini tidak berlaku surut. Jadi kalau perbuatannya dilakukan misalnya tahun 2010, peraturan perundang-undangnya tahun 2018 keluarnya, ya yang 2000 tindakan yang 2010 itu tidak bisa dituntut dengan aturan yang tahun 2018 ini. Itu prinsip-prinsip umum, aspek atau asas legalitas. Ya. Lalu apa definisi hukum itu sendiri? Jadi tadi yang saya sampaikan belum ada pakar atau ahli yang menyatakan bahwa definisinya adalah definisi yang paling sempurna yang bisa menjelaskan hukum. Tapi para pakar ini juga mengemukakan definisi-definisi yang berusaha untuk menggambarkan apa itu hukum. Jadi kalau hukum dalam arti peraturan perundang-undangan ya yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang itu umumnya diberi pengertian sebagai suatu pengatur ya atau regulasi atau yang mengatur sesuatu ya. Secara arti sempit ya aturan di bidang kesehatan dikenal sebagai hukum kesehatan. Jadi kalau berbicara konteks kesehatan, maka hukum kesehatan itu bisa didefinisikan sebagai aturan-aturan yang berlaku di bidang kesehatan. Ini dalam arti sempitnya ya. Padahal secara nyatanya hukum kesehatan itu justru memiliki cakupan yang jauh lebih luas lagi dari sebatas aturan-aturan saja ya. Lalu bagaimana ya perjalanan atau sejarah hukum kesehatan khususnya di Indonesia? Jadi kalau kita merujuk pada sejarah, ya ada Kongres Dunia ya terkait dengan hukum kedokteran di Belgia tahun 67. Ini disebut-sebut sebagai tonggak dimulainya tentang sejarah hukum kesehatan. Kemudian dibentuk kelompok studi untuk hukum kedokteran ya di UI, di RSCM ya di Jakarta tahun 82. Kemudian didirikan juga Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia atau disingkat Perhuki. Itu di Jakarta juga sekitar tahun 83. Kemudian ada pembentukan Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia ya pada kongresnya yang pertama, Kongres ke-1 Perhuki ya di Jakarta tahun 87. Kemudian saat ini juga ada kelompok masyarakat ya. Jadi menamakan dirinya Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Ini pertama kali deklarasikan tahun 2008 di Jakarta. Ya. Kalau Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ini seluruh orang yang berminat atau tertarik dalam kajian atau bidang hukum kesehatan ini bisa menjadi anggotanya. Lalu apa sebenarnya tujuan hukum kesehatan tersebut? Jadi tujuan peraturan hukum kesehatan ini adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum ya dan perlindungan hukum yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan ya. Penyelenggara kesehatan itu bisa rumah sakit, bisa
puskesmas, bisa klinik, bisa dokter praktek mandiri ya, bisa bidan, bisa tenaga kesehatan ya, dan lain-lain ya. Maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan ya. Jadi memang tujuannya untuk bisa menghadirkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan baik bagi penyelenggara maupun juga penerima pelayanan kesehatan. Di Indonesia, hukum kesehatan juga berkembang begitu dinamis ya. Jadi banyak banyak sekali kondisi-kondisi yang bisa dianalisis kemudian menjadi masukan bagi pengembangan hukum kesehatan. Biasanya peraturan-peraturan yang ada saat ini lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam konteks pelayanan kesehatan, tapi tidak terbatas itu ya. Konteks pandemi COVID sekarang pun ya, konteks wabah itu kita bisa belajar atau bisa mengkaji banyak hal terkait dengan aspek hukum kesehatan. Kemudian lebih spesifik lagi, hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan lainnya dengan pasien. Ya, ini arti yang sifatnya sempit ya. Jadi karena banyaknya aturan mengatur terkait dengan pelayanan kesehatan, jadi banyak bahasan-bahasan terkait hal tersebut. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan hukum kesehatan ini memiliki aspek kajian yang jauh lebih luas. Ya. Bisa masuk dalam aspek hukum teknologi informasi kesehatan, bisa masuk aspek wabah, bisa berbicara tentang aspek perikatan dalam pelayanan kesehatan, bisa berbicara tentang hubungan pimpinan dengan tenaga kesehatan dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita bahas di dalam hukum kesehatan. Insya Allah nanti ke depan ya akan ada topik-topik yang jauh lebih spesifik, lebih mendalam ya terkait dengan hukum kesehatan. Dalam kesempatan kali ini kita hanya bersifat pengantar saja ya. Selanjutnya ini Hermian Hadiati Kuswaji ya, tahun 98 menyatakan pada asasnya hukum kesehatan ini bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar sosial yang ditopang oleh dua hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi ya dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Inilah nanti yang banyak dibahas terkait dengan hukum informed consent ya atau persetujuan setelah penyampaian informasi ya atau istilahnya yang baku di peraturan menteri itu yang dipakai itu adalah persetujuan tindakan kedokteran. Meskipun saya pribadi lebih condong bahwa persetujuan setelah penyampaian informasi karena persetujuan itu terkait dengan hak dalam menentukan nasib sendiri ya tapi harus ditopang atau didukung dengan hak mendapatkan informasi yang utuh ya. Jadi harus ada persetujuan setelah penyampaian informasi. Kalau ada persetujuan tanpa memperoleh informasi yang tepat ya atau yang utuh juga sebenarnya tidak belum memenuhi kriteria atau definisi dari informed consent itu sendiri. Ya. Nanti kita akan banyak berbahas ini di topik ke depan ya di humaniora ke depan terkait dengan hukum informed consent. Ya, baik adik-adik, dari saya penyampaian terkait dengan pengantar hukum kesehatan mungkin cukup sekian. Kita akan coba bahas ya nanti di kuliah ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan nanti didiskusikan di forum ya. Atau bisa juga menggunakan media sosial lain. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.